Hal paling miris yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah ketika hampir semua orang mengenal teknologi, bisa mengoperasikannya, bahkan ada yang bisa memperoleh keuntungan darinya. Tapi hanya segelintir dari mereka yang benar-benar mengenal dirinya. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan badan dan kecerdasannya sendiri sebagaimana mestinya. Mereka bahkan tak tahu bagaimana mengatasi gejolak pikiran dan emosinya. Ketika mereka tahu bahan bakar mana yang paling tepat untuk kendaraannya, tapi mereka tak tahu makanan apa yang paling tepat untuk melestarikan jasmaninya. Di saat mereka tahu kapan oli kendaraannya sudah patut diganti, mereka justru tak tahu apakah sel dalam darah mereka sudah banyak yang mati dan perlu diregenerasi. Tidak juga mereka tahu bagaimana cara meregenerasinya secara mandiri. Ketika mereka bisa mengupgrade ponselnya, tapi tidak kesadarannya. Ketika mereka tahu banyak hal tentang teknologi, tapi mereka hanya tahu secuil tentang diri mereka sendiri. Bukankah itu sebuah ironi? Dan konyolnya, kebanyakan dari mereka justru bertingkah seperti orang maju dan berjaya, hanya karena beberapa karya dan prestasi eksternalnya. Padahal, untuk bahagia dan sejahtera saja, mereka masih butuh stimulasi eksternal, bergantung pada tercapainya suatu ekspektasi, yang mana bila ekspektasi itu tak tercapai, mereka frustasi, ada yang depresi, bahkan ada yang merasa lebih baik mati. Dengan kata lain, kebahagiaan mereka terjadi karena transaksi, bukan secara alami. Dan itu berarti mereka tidak hidup sebagai diri sejati. Tak peduli seberapa jaya dan berkuasanya seseorang, bila kesejahteraan batinnya adalah hasil dari suatu transaksi, maka dia hanya hidup sebagai komoditi atau produk suatu sistem. Dalam konteks kehidupan yang hakiki, itu bukanlah kemajuan, apalagi kejayaan. Itu adalah kemerosotan. Renungkanlah itu.